Halo saudara, jumpa lagi pada materi morfologi. Hari ini kita akan berbicara tentang reduplikasi. Pernahkah Anda mendengar istilah kata ulang? Ya, kata ulang merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada proses reduplikasi. Tapi apakah benar yang diulang adalah kata atau justru bentuk ulang yang lebih tepat digunakan untuk mengacu proses reduplikasi ini? Mari kita bahas. Ya, saudara, sebelumnya kita pernah berbicara tentang kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis yang berasal dari leksem yang mengalami proses morfologis. Dengan demikian, makan adalah kata, tidur adalah kata, bahkan kata sendiri adalah kata. Pengertian berikutnya, kata adalah morfem atau gabungan morfem yang dapat diujarkan sebagai satuan bebas. Nah, berdasarkan dua pendapat ini atau dua pengertian ini, maka kata dapat diperoleh dari proses morfologis atau memang kata itu merupakan morfem bebas. Dengan demikian, bagaimanakah dengan reduplikasi? Ya, reduplikasi dapat terbagi dalam 3 jenis, yaitu reduplikasi fonologis, reduplikasi morfemis, dan reduplikasi leksikal. Reduplikasi fonologis bukan dihasilkan dari proses morfemis atau proses morfologis, tetapi merupakan pengulangan bunyi. Jadi hanya bunyi saja yang diulang atau direduplikasi. Kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang merupakan contoh reduplikasi fonologis. Karena sejak awal merupakan pengulangan bunyi atau hanya bunyi yang diulang, maka tidak ada proses morfologis yang terjadi pada reduplikasi fonologis tersebut. Nah, itu berbeda dengan reduplikasi morfemis dan reduplikasi leksikal. Reduplikasi dalam konteks pembicaraan ini adalah reduplikasi morfemis atau yang terjadi dalam proses morfologis. Nah, apakah reduplikasi itu merupakan pengulangan kata? Sekarang coba kita cermati. Ada kata bunga-bunga, ada kata pohon-pohon, ada kata berkata-kata, dan ada kata menduga-duga. Bentuk ini merupakan kata. Sekarang, kata bunga-bunga dibentuk dari dasar bunga atau morfem bunga yang kemudian diulang atau direduplikasi sehingga terbentuk kata bunga-bunga. Jadi, manakah yang kata? Bunga-bunga merupakan kata. Bunga juga merupakan kata yang terdiri atas morfem bebas. Kalau begitu, apakah yang diulang? Ya, yang diulang adalah morfemnya atau bentuk dasarnya. Masih ingat kan saudara bahwa dalam proses morfologis yang afiksasi, terdapat base atau dasar yang merupakan dasar dari pelekatan atau pembubuhan afiks sehingga terjadi proses afiksasi.
Afiksasi merupakan salah satu proses morfologis. Dengan demikian, pada reduplikasi ini, bunga juga menjadi dasar yang diulang sehingga terbentuk kata bunga-bunga. Hal itu juga terjadi pada pohon-pohon. Pohon-pohon dibentuk dari dasar pohon yang diulang sehingga memunculkan kata baru, yaitu pohon-pohon. Begitu pula dengan berkata-kata. Terdapat dasar kata yang kemudian diberi imbuhan, diberi prefiks ber, menjadi berkata. Nah, lalu berkata ini kemudian menjadi dasar yang diulang sehingga terbentuk berkata-kata. Dalam konteks ini yang diulang adalah sebagian, ya. Tidak seluruhnya menjadi berkata-berkata, tetapi berkata-kata. Jadi ada pengulangan sebagian. Prefiks ber tidak diulang. Begitu pula dengan menduga-duga. Prosesnya sama dengan terbentuknya kata berkata-kata. Dasar duga dibubuhi prefiks me nasal sehingga menjadi kata menduga. Ini yang kemudian menjadi base atau dasar untuk pembentukan kata menduga-duga. Menduga diulang atau direduplikasi sehingga terbentuk kata baru menduga-duga. Nah, dengan demikian, apakah reduplikasi itu? Jadi reduplikasi merupakan pengulangan leksem dasar, baik secara utuh ataupun sebagian, untuk menciptakan leksem baru atau kata, atau menciptakan bentuk yang berbeda dari leksem yang sama. Jadi yang diulang itu adalah dasarnya. Sedangkan kata merupakan hasil bentukannya. Sebab itulah sebagian berpendapat bahwa istilah kata ulang ini menjadi tidak tepat. Yang tepat adalah bentuk ulang. Nah, kemudian reduplikasi merupakan pengulangan bentuk dasar atau satuan gramatik, baik sebagian maupun seluruhnya. Bentuk baru sebagai hasil perulangan tersebut sering disebut dengan kata ulang. Jadi ini pendapat Rohmadi ya. Jadi kata ulang adalah bentuk baru hasil perulangan itu. Hasil reduplikasi itulah. Ya, baik saudara, bisa Anda pahami bukan? Nah, silakan baca lagi atau cermati lagi jika Anda masih merasa bingung. Selamat belajar. Terima kasih.